Saya berusia 73 tahun, dan saya perlu jujur sejak awal. Apa yang akan saya katakan mungkin membuat Anda tidak nyaman. Bukan karena ini rumit, tapi justru karena terlalu sederhana. Selama puluhan tahun, kita diajari bahwa hidup itu seperti garis lurus. Sekolah, bekerja keras, menabung, pensiun, lalu menikmati sisa hidup dengan tenang. Kita diberi janji bahwa kalau kita patuh pada aturan itu, semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya, janji itu tidak pernah benar-benar diuji oleh orang yang sudah sampai di ujung hidupnya. Saya menghabiskan 50 tahun pertama hidup saya mempercayai janji itu. Saya pikir saya melakukan segalanya dengan benar. Saya bekerja keras, menunda kesenangan, mengorbankan waktu bersama keluarga, dan meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini masuk akal karena nanti juga ada waktunya. Saya tidak malas, saya tidak bodoh. Saya hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua, guru, dan lingkungan saya. Dan itulah yang membuatnya berbahaya, karena kesalahan ini terlihat seperti kebajikan. Di usia 52 tahun, hidup saya berhenti sejenak. Bukan karena saya mau, tapi karena tubuh saya memaksa. Jantung saya mengalami apa yang dokter sebut cardiac event. Istilah yang terdengar bersih dan profesional, padahal artinya sederhana. Jantung saya hampir berhenti bekerja. Saya ingat sedang duduk di ruang rapat, membahas angka dan target yang sekarang bahkan tidak saya ingat lagi. Tiba-tiba kepala saya terasa ringan, ruangan berputar, dan dunia menghilang. Ketika saya sadar, saya berada di rumah sakit. Ada selang di lengan saya. Istri saya menangis. Dokter berkata, saya beruntung. Dan saat itu, saya marah. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja berhadapan dengan kematian disebut beruntung? Tapi berjam-jam berbaring tanpa bisa kemana-mana, saya mulai memahami maksudnya. Saya diberi kesempatan kedua, dan kesempatan itu membuka mata saya pada satu kenyataan yang mengerikan. Selama ini, saya tidak benar-benar hidup. Saya hanya sibuk, bukan hidup. Sekarang saya ingin Anda berhenti sebentar. Jangan lanjutkan video ini dulu. Tarik nafas, dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya benar-benar hidup atau hanya sibuk? Setelah saya keluar dari rumah sakit, ada satu kalimat yang terus terngiang di kepala saya. Aku punya waktu. Kalimat ini terdengar menenangkan, tapi sebenarnya mematikan. Karena kalimat inilah yang membuat kita menunda hidup. Saya melihat kebohongan ini di mana-mana, terutama pada orang-orang yang masih merasa muda, usia 20, 30, bahkan 40 tahun. Mereka berkata hal yang sama yang dulu saya katakan pada diri saya sendiri. Nanti kalau gaji sudah naik, nanti kalau bisnis sudah stabil, nanti kalau anak sudah besar, nanti kalau pensiun. Saya ingin Anda tahu sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Hari nanti itu hampir tidak pernah datang. Bukan karena Anda gagal, tapi karena target hidup selalu bergerak. Begitu satu tujuan tercapai, tujuan lain langsung muncul. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Jabatan naik, tekanan ikut naik. Anda terus berlari, bukan karena Anda rakus, tapi karena sistem ini memang dirancang begitu. Saya pernah bertemu Pak Andi dari Bandung, usia 61 tahun. Seumur hidupnya bekerja di perusahaan yang sama, jarang cuti, selalu berkata pada istrinya, "Sabar ya, nanti kita jalan-jalan." Tahun lalu, saat akhirnya pensiun, istrinya didiagnosis kanker stadium lanjut. Perjalanan yang selalu mereka bicarakan berubah menjadi jadwal rumah sakit. Pak Andi pernah berkata pada saya kira menunggu itu bijak. Ternyata saya hanya menunda hidup. Atau Pak Dedi dari Semarang, usia 58 tahun. Ia sukses secara finansial, rumah besar, mobil bagus, tapi anak-anaknya canggung saat berbicara dengannya. Ia berkata, saya hadir secara fisik, tapi tidak pernah benar-benar ada. Itu bukan kegagalan karier, itu kegagalan prioritas. Yang menyakitkan adalah ini, penyesalan terbesar di akhir hidup bukan tentang keputusan yang salah, tapi tentang keputusan yang tidak pernah diambil. Bukan kata-kata yang salah, tapi kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Cinta yang ditahan, mimpi yang ditunda, hubungan yang dianggap nanti saja. Coba jujur,
Apa satu hal yang sudah bertahun-tahun Anda katakan nanti? Dan kalau bukan sekarang, kapan? Tidak ada yang memberitahu kita bahwa kesuksesan bisa menjadi jebakan. Kita diajari untuk mengejarnya seolah-olah itu tujuan akhir hidup. Saya mengatakan ini sebagai seseorang yang mencapai hampir semua definisi sukses versi masyarakat. Jabatan tinggi, penghasilan baik, dihormati kolega. Dan anehnya, begitu saya sampai di sana, rasa puas itu hanya bertahan sebentar. Mungkin 2 hari, 3 hari kalau sedang sangat baik. Lalu apa? Kosong. Dan kekosongan itu mendorong saya untuk mencari target berikutnya. Inilah yang tidak pernah dibicarakan. Pencapaian bekerja seperti gula, memberi lonjakan sesaat lalu turun lagi. Dan ketika turun, Anda butuh dosis yang lebih besar, target lebih tinggi, validasi lebih banyak, pengakuan lebih luas. Tanpa sadar, Anda berlari di roda hamster, sibuk, lelah, tapi tidak kemana-mana. Saya punya teman dekat, Pak Rudi dari Bekasi. Ia membangun bisnis dari nol, bekerja 70 jam seminggu, tidak pernah liburan, selalu berkata, tahun depan saya santai. Tahun depan itu tidak pernah datang. Di usia 68 tahun, ia terkena stroke. Di pemakamannya, anaknya berkata, "Ayah adalah orang sukses, tapi saya jarang benar-benar mengenalnya." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada kegagalan bisnis manapun. Yang ironis, kesuksesan sering membuat kita merasa aman untuk menunda hidup. Kita berpikir, saya sedang membangun sesuatu yang penting. Tapi pertanyaannya adalah, penting untuk siapa? Untuk ego? Untuk status? Atau untuk kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani? Saya tidak terjaga di malam hari memikirkan proyek yang gagal. Itu semua tidak lagi relevan. Yang menghantui saya adalah perjalanan yang tidak saya ambil, telepon yang tidak saya lakukan, waktu dengan anak-anak yang saya tukar dengan rapat yang sekarang bahkan tidak saya ingat isinya. Kalau semua gelar dan pencapaian Anda hilang besok, siapa Anda sebenarnya? Dan apakah hidup Anda masih terasa bermakna? Setelah serangan jantung itu, saya membuat keputusan yang dulu terasa menakutkan. Saya mundur selangkah dari pekerjaan. Saya mulai berkata tidak pada hal-hal yang menguras hidup saya, meski terlihat penting di mata orang lain. Dan untuk pertama kalinya, saya berkata iya pada hal-hal yang selama ini saya tunda. Hubungan, pengalaman, kehadiran penuh. 21 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun terkaya dalam hidup saya. Bukan karena uang, tapi karena kesadaran. Saya belajar bahwa hidup tidak diukur dari berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi dari seberapa hadir kita menjalaninya. Saya mulai menelepon orang tua lebih sering. Saya memperbaiki hubungan yang rusak. Saya melakukan perjalanan yang dulu selalu saya tunda. Saya mengatakan, "Aku sayang kamu," tanpa menunggu momen khusus. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Itu mudah dikatakan. Saya punya tanggung jawab. Saya mengerti. Saya tidak mengatakan tinggalkan semua. Saya mengatakan jangan menukar hidup dengan alasan yang sebenarnya bisa diatur ulang. Banyak dari kita tidak kehabisan waktu. Kita kehabisan keberanian untuk mengubah prioritas. Sekarang saya 73 tahun. Setiap hari saya bangun dengan kesadaran bahwa waktu saya terbatas. Dan anehnya, justru itu yang membuat hidup terasa penuh. Ketika Anda sadar waktu tidak tak terbatas, Anda berhenti menunda kebahagiaan. Anda berhenti menunggu izin. Anda berhenti hidup seolah-olah ini latihan. Kalau saya bisa berbicara pada diri saya di usia 30, saya akan berkata, mulai sekarang, bukan nanti, bukan setelah semua rapi. Hidup tidak pernah rapi, dan menunggu hidup rapi adalah cara paling efektif untuk tidak pernah benar-benar hidup. Video ini bukan tentang saya, ini tentang Anda. Pertanyaannya sederhana, tapi berat.
Apa satu hal yang akan Anda mulai hari ini jika Anda benar-benar sadar waktu Anda terbatas? Kalau pesan ini terasa dekat, jangan abaikan. Karena hidup yang Anda tunggu tidak akan datang sendiri. Anda harus mulai sekarang.